Per periode itu kalau boleh tahu berapa tahun, Pak? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Apakah itu mengikuti dari kepala desa atau ada periodenya sendiri? Ada Permendagrinya sendiri yang mengatur. Jadi kita juga ada Permendagri yang mengatur pengisian BPD, pembentukan BPD dan tugas dan fungsi BPD itu ada Permendagrinya, yaitu Permendagri. Kesadaran masyarakat BPD ku opo sih? Ya, kayak banyak orang awam yang belum tahu. Tugasnya opo itu kan belum paham. Iya. Makanya saya langsung turun menggali aspirasi masyarakat. Itu yang pernah saya lakukan kemarin bersama Kim. Halo semuanya, selamat datang di program SS, serius tapi santai. Nah, tamu kita pada sore hari ini orang yang sangat spesial. Kira-kira siapa? Kita sambut Bapak Heru, Ketua BPD Desa Giripurno. Oke, terima kasih. Halo Pak, gimana kabarnya? Siap, alhamdulillah, baik. Mungkin bisa cerita dulu selama pandemi ini aktivitasnya ngapain? Monggo Pak. Oke, terima kasih. Selama pandemi BPD selaku mitra kerja pemerintah tetap menjalankan fungsinya karena apapun yang terjadi pemerintahan tetap berjalan. Tetap berjalan. Jadi kita nggak boleh terkendala kalau memang kondisi gini terus pemerintah berhenti juga tidak baik. Kita tetap semua ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan, tapi dengan kondisi seperti ini tetap terhambat Pak ya? Atau gimana? Ya semua di dalam era sekarang itu dengan adanya pandemi itu semua pasti kena dampak. Yang namanya badan permusyawaratan masyarakat yang notabene itu mewakili masyarakat, berarti kan mengumpulkan masyarakat juga. Akhirnya di dalam kita mengumpulkan masyarakat juga ada kendala. Karena memang ada batasan jumlah, itu salah satu dari dampaknya. Kalau boleh tahu jumlah anggota BPD itu berapa Pak? Terus kalau di Giripurno itu jumlahnya 9 karena penduduknya lebih dari 5.000 di Permendagrinya kan gitu. Prosesnya pengisiannya mewakili perwakilan dusun. Perwakilan dusun. Jadi di Giripurno ada 6 dusun. Kebetulan di wilayah Kedung itu penduduknya juga lebih banyak. Untuk pengisiannya ada dua per dusun itu. Ya, Sawahan itu ada 2, Krajan, Sabrang Bendo, Ndurek, Sumbersari itu semua 1. Oh, jadi yang di Sawahan sama dusun dengan populasi yang tertentu ya, 2 gitu. Proporsinya nggak sama. Kita ngomong penduduk ya, jumlah penduduk itu yang paling banyak itu Kedung, Sawahan, Kedung gitu. Itu 2. Yang Krajan, Sabrang Bendo, Ndurek, Sumbersari 1. Berarti ada 1 khusus perwakilan perempuan. Oh, 1 perempuan. Untuk memunculkan itu kita undang seluruh komunitas perempuan di desa untuk bermusyawarah memilih wakilnya 1 orang. Oh. Jadi otomatis pasti ada perwakilan perempuan. Karena kalau nggak dikhususkan untuk komunitas perempuan bermusyawarah, pasti di dalam pemilihan di dusun pasti kalah nanti dengan laki-laki. Oh iya. Ini menarik Pak. Jadi tadi kan Bapak bilang 7 dari 5.000 apa 9.000 tadi? Penduduknya lebih dari 5.000. Ada 9 anggota. Apakah kedepannya akan ada penambahan jumlah anggota atau tetap dengan jumlah seperti itu? Tidak bisa pertambahan karena sudah ada Permendagrinya itu maksimal 9, minimal 6. Oh, maksimal 9, minimal 6. Jadi untuk tahun ini, periode ini, kalau boleh tahu Bapak periode dari ini merupakan periode yang kedua. Ya. Berarti periode kedua ini periode yang sangat aktif karena di periode ini banyak peraturan-peraturan yang meluncur berkenaan dengan pengaturan di desa. Beda dengan periode sebelumnya yang
sebelumnya itu kayaknya kegiatan itu juga terlalu padat. Iya. Jadi Bapak Heri udah 2 periode ini. Iya, siap. Per periode itu kalau boleh tahu berapa tahun, Pak? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Apakah itu mengikuti dari kepala desa atau ada periodenya sendiri? Ada Permendagrinya sendiri yang mengatur. Jadi kita juga ada Permendagri yang mengatur pengisian BPD, pembentukan BPD dan tugas dan fungsi BPD itu ada Permendagrinya, yaitu Permendagri 110/2006. Oh, jadi tidak berpengaruh Pak ya, kepala desanya ganti, semisal Bapak belum selesai periodenya berarti nggak masalah Pak. Oh, apakah dalam menjalankan tugas selama 2 periode ini ada mungkin anggota atau yang kayak tiba-tiba berhenti di tengah-tengah jalan gitu loh Pak? Ada kemarin yang 2 periode sebelumnya itu salah satu anggota kami masuk di pemerintahan desa sebagai sekdes, otomatis dia akan berhenti dari keanggotaan BPD. Jadi kalau prosedurnya kayak gitu seperti apa Pak? Maksudnya untuk penambahan jumlah lah, penambahan atau penggantian? Kalau penambahan jumlah itu cukup musyawarah BPD, kita lihat daerah asal yang mengundurkan diri. Nanti di daerah asal itu kan ada peringkat yang nomor 2, otomatis kita naikkan di sebagai pengganti. Kalau di guyonannya di DPR PAW, ada PAW-nya ada. PAW iya. Itu pengganti antara waktu sudah. Nanti peringkat nomor 2 kan sudah ada nomor 2, otomatis. Kayak yang, ada yang ya. Antri itu Pak. Nanti apabila yang terpilih berhalangan tetap atau mundurkan diri, nanti yang PAW ini naik. Ya sama dengan intinya sama dengan DPRD, cuma ini lingkup tunjangannya yang beda. Sama lingkupnya mungkin gitu. Ya, kalau kinerjanya hampir sama, cuma dari sisi peraturan kekuatannya lebih besar di DPRD. Oh iya, menarik sekali ya teman-teman. Mungkin Bapak bisa ceritakan, Bapak bilang 2 periode, dan saya yakin dan saya tahu juga kalau Bapak udah lama gitu berkecimpung di desa. Kenapa kok memilih BPD gitu Pak? Enggak mungkin organisasi yang lain atau lembaga yang lain? Gini, memang kalau kita mau mengabdi di desa atau mau membangun desa kita, setelah kepala desa terpilih atau yang terisi kepala desa, nanti mitra kerja yang paling tinggi lembaga itu ya BPD. Jadi BPD itu lembaga tertinggi di desa. Lembaga tertinggi yang menampung. Iya, jadi lembaga-lembaga lainnya itu kan SK-nya SK kepala desa. Oh, jadi BPD ini lembaga tertinggi dan lebih independen gitu Pak? SK-nya itu wali kota. Jadi dengan kepala desa itu bodoh SK wali kota sama-sama SK wali kota. Cuma di sisi kades kan eksekutifnya, kita di legislatifnya yang membuat aturan, kebijakan. Iya, betul. Merancang undang-undang gitu Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan, kan ini kayaknya BPD ini kayak jarang gitu Pak, jarang diekspos sama mungkin warga, mungkin teman-teman, mungkin ada yang juga belum tahu strukturalnya Pak. Struktural BPD itu ada satu unsur pimpinan. Unsur pimpinan itu ketua, wakil sama sekretaris. Itu unsur pimpinan. Jadi ketua, wakil ketua, sekretaris. Wakil ketua membedahi bidang-bidang. Ada bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Bidang 1 itu Pak. Bidang 2 pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 2 bidang? Iya, 2 bidang. Oh, 2 bidang, pemerintahan sama pembangunan masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan yang pemerintahan itu nanti fokusnya kemana? Kalau pemerintahan itu fokusnya ya di mengawal pelaksanaan pemerintahan di desa. Katakanlah program pemerintah mulai dari pembinaan kemasyarakatan, pembinaan lembaga itu semua ditusinya di pemerintahan. Jadi pemerintahan itu ada kaur pemerintahan sama kaur umum, kasipem sama kaur umum. Jadi itu khusus untuk melayani pemerintahan dan pelayanan di masyarakat.
Oh ini Pak, yang tadi saya menarik menggarisbawahi yang bidang 2 yang pengembangan masyarakat, pembangunan masyarakat. Selama ini apakah banyak masyarakat yang langsung kenjenengan, maksudnya ngomong aspirasi atau aspirasi yang ingin disampaikan tapi belum kesampaian gitu Pak? Ini bahwa tugas kami itu ya BPD itu kan sebab tugasnya kan punya fungsi tugas 3 ya. Iya. 1 menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat, itu yang utama. Yang kedua, bersama kepala desa memutuskan rancangan peraturan desa. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja kepala desa. Di sini mungkin lebih banyak yang dibutuhkan itu di menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi itu di sini yang sangat vital karena pembangunan sekarang itu kan pembangunan yang partisipatif. Iya Pak. Nah, kalau kita nggak bisa menggali aspirasi di masyarakat, nanti pembangunan itu untuk siapa? Padahal pembangunan itu untuk masyarakat. Disinilah peran kita. Kalau kita menampung pun menunggu ya. Menunggu itu kadang-kadang lama karena yang penjenengan sampaikan tadi, kesadaran masyarakat BPD ku opo sih? Iya, masih kayak banyak orang awam yang belum tahu gitu. Tugasnya opo itu kan belum paham. Iya. Makanya saya langsung turun menggali aspirasi masyarakat. Itu yang pernah saya lakukan kemarin bersama Kim. Iya. Saya turun traweh di 6 dusun keliling. Yang safari ramah. Setelah traweh kita duduk bersama dengan masyarakat, disitulah timbul dialog yang interaktif. Karena saya paham betul masyarakat kita itu kalau diundang di forum, saya yakin kesadaran untuk menyampaikan pendapatnya itu agak gagu tuh ya, agak masih takut, canggung, dan akhirnya tidak bisa bersuara. Nah, maka salah satu strategi saya itu memang saya harus turun. Turun itu duduk bersebelahan itu lebih berani orang menyampaikan daripada nanti saya di podium depan, masyarakat di bawah. Setelah kita buat dialog publik, saya yakin tidak muncul. Jadi program yang dirancang kemarin sama BPD itu yang Safari Ramadan itu menurut Bapak sudah efektif Pak ya? Sangat efektif, memang itu menggali itu bahasa Jawa ini duduk itu mesti oleh itu mau duduk ya. Mungkin kalau sekarang tangkap bola. Nah, menampung itu menunggu. Iya. Nek gak ditendang ke arah kita ya kita nggak bisa nangkap. Tapi apakah dengan tupoksi Bapak yang menampung aspirasi dari masyarakat, apakah semua itu akan dilakukan? Bahkan perlu pertimbangan. Mungkin sekarang kalau masyarakat inginnya ini, terus kan kalau kita di pemerintahan kan biasanya pikir 2 kali dulu Pak, pikir jangka panjang. Apakah Bapak sebagai Ketua BPD akan mengiyakan semua gitu Pak? Gini, kita itu juga setelah kita mendapat masukan ya, disitulah kita yang fungsi kita mengelola. Di dalam mengelola itu kan kita membuatkan analisa usulan, terus disampaikan di forum rapat BPD, akhirnya muncul keputusan BPD. Kalau yang namanya keputusan BPD itu sudah strategis, sudah kita anggap prioritas dan segera ditindaklanjuti. Itu yang nanti setelah itu kalau setelah kita kelola, nanti kita akan sampaikan ke kepala desa. Mungkin itu dulu teman-teman, kita break sebentar.